Ya Tuhan, ternyata ini adalah proses pembangunan rumah swakarsa di pedesaan Korea. Secara keseluruhan, sangat mulus, dan menggunakan struktur kayu pure mortisetenon. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ekonomis dan praktis. Sungguh mengagumkan. Mengangkat rangka balok dengan derek. Mengirim ke lokasi yang ditentukan. Dengan menghubungkan langsung melalui mortisetenon. Mengikat balok dan tiang dengan erat. Sehingga membentuk struktur kerangka kayu rumah. Namun sebelum konstruksi dimulai, balok harus diolah dengan presisi. Dimensi harus tepat. Jika tidak, kemungkinan besar tidak akan terhubung dengan baik. Selain tiang penyangga kerangka, bagian lain juga harus dilengkapi dengan tiang struktur tambahan. Sebagai tambahan dukungan beban. Di sini, tiang harus terhubung dengan balok di atasnya terlebih dahulu. Baru kemudian diletakkan fondasi tiang di bawahnya. Dengan desain seperti ini, struktur rumah menjadi lebih aman dan dapat diandalkan. Setelah kerangka utama terpasang, lanjutkan membangun beberapa balok sekunder. Untuk memperkuat hubungan antara balok utama. Harus diakui, pertimbangannya sungguh matang. Selain itu, juga perlu membangun struktur atap ke atas. Operasinya juga sama. Bisa dilakukan seperti biasa. Setelah kerangka penahan beban selesai dibangun, baru bisa mulai membangun struktur pemeliharaan. Modul-modul persegi ini adalah bahan untuk membangun dinding. Langsung letakkan sesuai desain. Tempatkan saja di antara pilar yang sesuai. Sambungkan dengan paku dan balok. Terlihat, permukaan modul adalah anyaman bambu. Di dalamnya terdapat bahan isolasi. Konstruksi seperti ini tidak hanya aman dan dapat diandalkan, tetapi juga nyaman di musim dingin dan musim panas. Berat keseluruhan juga sangat ringan. Selain mudah dipasang, juga dapat mengurangi beban rumah secara signifikan. Untuk keamanan struktur rumah, memiliki peran yang cukup penting. Di samping itu, tekstur dinding seperti ini juga lebih cocok dengan kerangka kayu. Setelah dinding dibangun, mulai membangun atap. Di sini, beberapa kayu ek harus diangkat terlebih dahulu. Sebagai penopang struktur atap, kayu ek harus didistribusikan secara merata dan berjarak sama, agar beban terdistribusi merata. Kemudian, tutupi permukaan balok dengan papan kayu. Pasang papan kayu ke balok dengan paku. Sebagai struktur dasar atap rumah. Setelah panel dipasang, selanjutnya, bangun dinding sekeliling dengan papan kayu. Untuk menciptakan ruang. Kemudian, bangun dinding vertikal dan horizontal di dalam ruangan. Pasang beberapa papan kayu. Dan bentuk beberapa kotak. Selain itu, untuk memastikan aliran air lancar, atap juga harus memiliki struktur menjulang. Untuk menciptakan bentuk atap bergaya mansard. Melakukan ini bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga mempertimbangkan memilih gaya konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah. Selanjutnya, adalah membangun lapisan insulasi rumah. Terlihat tukang menggunakan derek untuk mengangkut bahan insulasi ke atap. Kemudian pekerja melepasnya. Langsung ditumpuk. Kemudian dipindahkan ke lokasi yang sesuai. Pekerja membuka kantong. Butiran hitam mengalir ke dalam bingkai kayu atap. Mereka harus merata diisi di atas atap. Dan kikis hingga merata. Butiran hitam sebenarnya adalah arang sekam. Bahan ini diperoleh dari pemrosesan karbonisasi sekam. Karena arang sekam memiliki sifat isolasi termal yang baik, maka dapat digunakan sebagai bahan isolasi bangunan. Selanjutnya, letakkan lapisan kain plastik putih di atas arang sekam. Untuk melindunginya. Dengan cara konstruksi seperti ini, tidak hanya meningkatkan kenyamanan bangunan, tetapi juga mencapai penggunaan sumber daya yang efisien, hemat dan ramah lingkungan. Gantung beberapa balok kayu di bawah. Lalu letakkan secara merata di atas kain putih. Dan memaku dengan kencang. Kemudian tutup dengan papan OSB di atasnya. Dan memperbaikinya ke kayu. Cukup tutupi seluruh atap secara langsung. Akan segera selesai. Kemudian derek mengangkat beberapa kain hitam. Para pekerja akan meletakkannya di atas papan OSB. Harus menutupi seluruh permukaan papan. Ini diperlukan untuk mencegah kelembaban dan air. Jika tidak, kayu di bawahnya akan mudah terkena air hujan. Oleh karena itu, ini adalah proses yang sangat penting. Tidak boleh ceroboh. Setelah kain tahan air terpasang, selanjutnya adalah pemasangan genteng. Cukup letakkan dengan rata di atas atap. Operasinya tidak terlalu rumit. Genteng-genteng ini sudah disesuaikan sebelumnya sesuai kebutuhan. Sehingga pengerjaannya bisa dilakukan dengan cepat. Dengan keahlian para pekerja, pembangunan atap selesai dengan lancar. Selanjutnya adalah pemasangan dinding. Mengambil sedikit pasir, tanah liat, tuangkan ke dalam bak pencampur. Tambahkan air secara bersamaan. Kemudian aduk hingga merata. Inilah bahan lapisan dinding. Langsung gunakan spatula. Letakkan di dalam pagar modul dinding. Pastikan untuk mengisi seluruh pagar. Dan harus diletakkan dengan rata dan rapi. Setelah satu lapisan diletakkan, harus ditutup dengan kain jaring. Kemudian lapisan berikutnya diletakkan. Konstruksi sangat teliti. Detailnya harus dikerjakan dengan sangat teliti. Dinding tanah liat tidak hanya memiliki efek insulasi yang baik, tetapi juga dapat meredam suara. Sungguh menguntungkan. Dinding dalam dan luar diperlakukan dengan cara yang sama. Seperti biasa. Sehingga dengan cepat, seluruh dinding diletakkan dengan rapi oleh pekerja. Selanjutnya, perlu diletakkan lapisan gipsum di permukaan tanah liat. Untuk mempercantik fasad bangunan. Maka, rumah tradisional Korea dengan kerangka kayu seperti ini, telah selesai dibangun. Sungguh menakjubkan. Bagaimana menurut kalian?